semangat, jaga kesehatan, dan rajin belajar. Allahu Akbar. Oke anak-anak semuanya, hari ini bersama Ustazah Dewi, kita akan belajar muatan pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang telinga. Kita tahu bahwasanya Allah sudah menganugerahi manusia 2 buah telinga sebagai alat pendengaran atau indera pendengaran. Indera ini adalah gunanya untuk mendengar berbagai macam bunyi. Tapi tidak semua bunyi bisa kita dengar. Manusia tidak bisa mendengar semua bunyi. Ada berbagai macam frekuensi bunyi. Nah, Ustazah akan tuliskan ya. Nah, yang pertama ada bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 getaran per detik atau dikenal dengan satuan hertz. Nah, yang ini frekuensi ini yang bisa didengar oleh manusia. Kemudian yang kedua, ada frekuensi yang lebih besar dari 20 sampai 20.000 hertz. Yang bisa mendengar frekuensi ini contohnya adalah hewan kelelawar. Kemudian yang ketiga, ada frekuensi bunyi yang lebih rendah atau lebih kecil dari 20 sampai 20.000 hertz. Frekuensi ini sering digunakan oleh alat seismograf. Apa itu seismograf? Seismograf adalah alat untuk mendeteksi gempa bumi. Nah, baiklah, Ustazah akan menjelaskan tentang telinga dan bagian-bagian melalui gambar berikut ini. Baik anak-anak, coba anak-anak semua bersama-sama memperhatikan gambar yang Ustazah letakkan di papan tulis. Nah, ini adalah gambar telinga beserta bagian-bagiannya. Telinga manusia terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah telinga bagian luar, kemudian telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga luar kita, ya, telinga luar kita ini terbagi atas daun telinga. Coba anak-anak semua pegang daun telinganya, apakah masih ada? Nah, ada kan? Alhamdulillah ya. Jadi telinga luar ini terdiri atas daun telinga atau bagian luarnya ya, daun telinga. Kemudian dan lubang atau liang telinga. Nah, ini adalah lubang atau liang telinga. Kemudian telinga bagian tengah terdiri atas gendang telinga. Gendang telinga ya, ini seperti gendang ya nak. Anak pernah lihat gendang kan? Ada gendang telinga ya dalam telinga kita. Kemudian ada juga di bagian tengah telinga ini yang namanya bagian tulang-tulang telinga. Nah, kemudian bagian telinga yang ketiga atau telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput atau kita kenal dengan koklea ya. Kemudian bagian dalam telinga juga terdapat saluran setengah lingkaran. Nih seperti ini ya, setengah lingkaran ya. Kemudian juga terdapat saraf pendengaran. Nih
Nih, saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini akan menuju otak nanti anak ya. Dan kemudian terakhir, telinga dalam juga terdapat saluran eustasius. Saluran inilah yang akan menghubungkan nanti dengan tenggorokan kita. Ya, baik anak-anak. Sekarang kita akan mengetahui lagi bagaimana ya suatu sumber bunyi itu bisa terdengar melalui telinga kita. Yuk, amati ustazah ya anak-anak. Jangan ada yang main-main ya. Perhatikan bersama-sama. Misalnya contohnya, ini ustazah mempunyai gambar sebuah alat musik yang namanya kelincingan yang bisa dibunyikan ya. Gitu kan? Nah, kelincingan ini merupakan salah satu contoh sumber bunyi. Anak-anak masih ingat apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang bisa menghasilkan bunyi, di mana benda itu harus digetarkan terlebih dahulu. Masih ingat kan percobaan kita menggunakan mistar yang kemarin? Nah, jadi di sini sumber bunyinya adalah kelincingan. Bunyi yang dikeluarkan oleh kelincingan ini nanti akan masuk ya melalui daun telinga, kemudian akan terus ya nak masuk ke dalam lubang telinga dan akan digetarkan bunyi tadi oleh gendang telinga. Kemudian getaran gendang telinga itu akan diteruskan ke tulang-tulang telinga. Nih, tulang-tulang telinga. Dan kemudian getaran bunyi tadi juga masuk ke rumah siput atau koklea. Dan kemudian ada yang masuk ke saluran setengah lingkaran. Dan ada juga getaran bunyi itu yang menuju saraf pendengaran. Ya, makanya ketika ustazah menyuruh antum, misalnya antum perhatikan, nanti saraf antum akan bekerja. Oh, saya harus memperhatikan ustazah ya di depan itu. Nah, kemudian juga getaran bunyi akan sampai ke ada saluran eustasius. Nah, begitu ya nak. Nah, proses terjadinya peristiwa bunyi itu bisa terdengar oleh telinga kita. Oke, baik anak-anak ya. Dan pembelajaran yang kedua ini, ustazah cukupkan saja dulu ya materi telinga ini dan bagian-bagiannya. Nanti pembelajaran berikutnya kita akan lanjut ke fungsinya. Nah anak-anak semua, sebelum kita akhiri, ustazah mau menyampaikan pesan dulu ya nak. Karena telinga ini adalah anugerah atau pemberian dari Allah, maka telinga kita harus kita rawat ya nak. Bagaimana cara merawat telinga? Ya, kita harus membersihkan bagian-bagian luar telinga ini, bisa menggunakan air hangat dan kapas ya nak. Nah, dan telinga itu juga hendaknya tidak boleh kita korek-korek pakai cotton bud itu ya. Itu dilarang. Tapi kenapa dilarang? Karena kotoran di dalam telinga ini nanti akan bisa semakin masuk ke dalam, akan menyumbat telinga kita ya. Sebenarnya secara alami kotoran telinga itu bisa keluar sendiri. Apabila kotoran itu nanti dibersihkan dengan korek kuping atau cotton bud, nanti dia akan ke dalam dan akan menumpuk. Makanya itu akan menjadi telinga kita jadi terhambat, sehingga kita kalau dipanggil mama atau dipanggil ustazah nggak dengar mungkin ya. Nah, jadi itu ya nak. Nah, kemudian juga hendaknya ya telinga itu juga hendaknya kita gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik ya, mendengarkan Al-Quran, murotal, mendengarkan kata-kata yang baik ya nak ya, agar telinga yang menjadi pemberian Allah tadi bermanfaat. Baik ya anak-anak ya, semoga anak-anak ustazah semuanya bisa memahami tentang telinga dan bagian-bagiannya. Baik ya, ustazah akhiri dengan salam semangat, jaga kesehatan dan rajin belajar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.